Pada tempat yang pertama, sebagai insan beriman, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat hikmat dan tuntunannya pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kecamatan Buaya Timur. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan selamat datang Bapak Sekda bersama rombongan, Bapak Pimpinan DPR bersama anggota, dan kita sekalian hadir pada kesempatan di tempat ini. Bapak Sekda dan hadirin yang saya hormati, musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan adalah forum musyawarah tahunan bagi para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di tingkat wilayah kecamatan yang didasarkan usulan dari desa. Masukan ini penting sebagai dasar penyusunan rencana kerja pembangunan kecamatan yang akan dilanjutkan ke musrenbang kabupaten, tingkat kabupaten, dan perlu disikapi oleh OPD berwenang sebagai dasar penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah kabupaten pada tahun berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita bersyukur untuk kegiatan pelayanan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, layanan kemasyarakatan, pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang boleh kita laksanakan di tahun 2025 yang lalu. Semua ini adalah bukti kerja keras dan kebersamaan yang telah tercipta antara masyarakat bersama pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Dan pada momen kesempatan ini juga kepada OPD yang Bapak Sekda, hal-hal yang dilakukan tahun 2025 untuk membangun di Buaya Timur, saya menyampaikan terima kasih kepada OPD yang memperhatikan Buaya Timur. Saya secara pribadi tentunya ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan pokok-pokok pikiran, tetapi saya simpulkan saja karena musyawarah ini adalah musyawarah yang diambil dari musyawarah dusun ke desa dan hari ini ke kecamatan, nanti kesimpulan dari ini ke kabupaten dan diteruskan ke tingkatan lebih tinggi. Tetapi dari beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, tentunya banyak program yang tentunya diinginkan oleh masyarakat, tetapi kita juga perlu melihat anggaran yang ada. Apalagi kita tahu bersama pemotongan ini mungkin saja tahun 2026 dipotong 215 miliar kurang lebih Pak Sekda, dan mungkin saja kita belum tahu 2027 apakah stabil dengan APBD kita atau ada potongan. Tetapi saya secara pribadi dari perwakilan masyarakat mengharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada seluruh masyarakat khususnya di Buaya Timur untuk lebih kreatif, lebih inovatif dalam membangun daerah kita. Karena kalau kita tidak inovatif, tidak mungkin, walaupun begitu banyak program dari pusat kabupaten, tidak cukup untuk kita bisa membangun untuk percepatan daerah kita. Dan pada kesempatan ini saya titipkan ada beberapa kepada pemerintah, yaitu pertama terkait dengan pembangunan secara umum, baik di sektor kesehatan tadi sudah disampaikan, di sektor pendidikan, di sektor pekerjaan umum. Artinya kebetulan tadi sudah disampaikan dari beberapa usulan itu ada jalan yang disebut jalan lumbung pangan. Saya Bapak Kadis, tentunya kadang-kadang saya melihat kita harus melihat program nasional sehingga usulan-usulan kita itu bisa dieksekusi. Karena program presiden itu salah satunya pengembangan di lumbung pangan. Dan saya melihat salah satu sektor
infrastruktur, yaitu jalan dari Wekolo Sawah ke Barata Kelada dan di Kaliwangi itu sangat perlu untuk diprioritas. Juga tadi ada masalah jalan yang 300 meter jalan di perikanan. Jadi Bali Benih Ikan yang ada ikan air tawar yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya hanya ada di Wejo Timur dalam ini Desa Kadiwano. Untuk itu di situ memang kebetulan saya sering ke sana, jadi ada jalan 300 meter aja Bapak, itu perlu dirapat karena dia menurun kalau di situ terkikis air. Terus ada 30 meter tembok yang patah. Dengan RKPD tahun 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2005-2029 dengan visi terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya hebat yang berkarakter sehat, cerdas, berketahanan pangan dan berbudaya menyongsong Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan visi tersebut, maka tema pembangunan tahun 2027 adalah peningkatan kesejahteraan kemandirian masyarakat yang didukung dengan peningkatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintah yang mantap. Hadirin yang saya hormati, permasalahan dan tantangan pembangunan daerah kita saat ini masih seputar itu. Belum pernah ada jalan keluar yang cukup memadai untuk persoalan yang kita alami. Pertama, stunting. Kedua, kemiskinan ekstrem. Ketiga, keterbatasan akses ekonomi masyarakat. Keempat, masih ada ketimpangan antar wilayah, terutama di desa-desa. Makanya tadi disampaikan oleh Bapak pimpinan DPRD melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Ini bermasalah sekaligus menjadi tantangan kita. Saya sebagai sekretaris daerah selaku ketua TAPD tentu bertanya-tanya, maka mengapa stunting ini bukan turun, naik terus? Seingat saya 2014 kita turun dari 32% tekan menjadi 24%. Namun data menunjukkan tahun berikutnya naik dan terakhir. Jadi ketika menyusun RPJMD ini data kita masih 39,2. Data terakhir yang kita terima naik lagi menjadi 40,7 kalau tidak salah ya. Ini menjadi tantangan besar buat kita. Belum lagi kemiskinan ekstrem. Ya, kemiskinan kita 27%. Apa benar? Saya juga penasaran. Kami juga pemerintah penasaran. Apa benar? Kembali yang menjawab adalah kita semua. Saya kemarin memimpin rapat ini, bagaimana kita benahi mulai dari. Mari kita mulai dari situ dulu. Saya tidak yakin intervensi pemerintah, intervensi berbagai komponen cukup besar di Sumba Barat Daya ini, tapi kok belum ada perubahan, malah dia menjadi naik. Stunting ini berkorelasi positif dengan kemiskinan. Karena itu setuju saya apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan DPRD. Sudah saatnya dorong program-program yang sifatnya pemberdayaan pada masyarakat. Pajak itu pasti kecil, tapi kalau pendapatan masyarakat tidak kuat, pajak walaupun sekecil apapun terasa sangat baik. Demikian menjadi tugas kita bersama. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berkoordinasi. Kita akan
rencana-rencana yang menjawab permasalahan. Sekali lagi, ciptakan rencana yang menjawab permasalahan, bukan hanya sekedar menjawab kebutuhan lokal, tetapi menjawab permasalahan. Itu yang kita inginkan, sehingga semua hal yang kita alami, yang kita hadapi, saya akan sangat yakin bisa tertangani dengan baik karena kita sungguh-sungguh fokus untuk menjawab beberapa persoalan. Yang berikut saya perlu sampaikan bahwa perencanaan sekarang ini berbasis sistem. Ya. Jadi tolong semua hal itu disampaikan dengan dokumen yang resmi. Bahkan perencanaan yang kita buat itu bagian dari NCP KPK. Karena itu tolong melengkapi. Ya. Kalau usul jalan, basisnya apa? Tolong proposal, data penerima manfaat, dokumentasinya seperti apa, proses verifikasi validasi seperti apa. Karena nanti ada pemeriksa, dia mulai dari sini. Sehingga kita minta betul tolong semua hal ini yang menjadi dokumen bagi kita dalam kaitan dengan perencanaan. Agar apa? Akuntabilitas, ya. Kemudian transparansi itu bisa kita wujudkan. Dari aspek transparansi pembangunan ini ada berbagai sumber, ya. APBN ada, kemudian APBD ada, dana desa ada, maupun dukungan lembaga-lembaga. Tadi saya sampaikan NGO. Kita mempunyai keprihatinan yang sama untuk masalah yang kita alami di Sumba Barat Daya, dan ini mesti dari sinergis dan kita berkolaborasi bersama. Segala sesuatu harus akuntabel dan transparan. Agar apa? Semua orang mengetahui program yang masuk ke desa seperti apa, besaran anggarannya seperti apa, penerima manfaatnya siapa, lalu hasil pelaksanaannya seperti apa. Zaman sekarang ini sudah zaman kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, semua bisa diakses. Kalau begitu tidak ada hal yang kita perlu tutup-tutupi, semua terbuka. Dan yang terakhir, menjamin transparansi itu kunci menjamin kepercayaan masyarakat. Ya. Karena itu pastikan semua program kegiatan jangan sampai tumpang tindih dari aspek pembiayaan. Nah, jangan sampai sudah biaya dana desa lalu nyinda kabupaten. Jangan sampai sudah biaya kabupaten, desa juga mengambil bagian ini. Pada lokasi yang sama, buktinya yang banyak. Tolong, ya. Kenapa? Ya, kalau baik Bapak Ibu sekalian, saya berharap pimpinan BPD berbagai catatan dari Pak Camat, saya itu sudah mencatat ini. Karena saya juga bukan hanya sekedar mewakili bupati, selaku ketua TAPD, saya catat memang yang sampai ada yang terlewat.